Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Dewan Juri dan teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Sudah sehat kan? Perkenalkan, nama saya Dwi Satria Budiman. Asal sekolah saya dari SD Negeri 4 Kalimantan. Dewan Juri dan teman-teman semua, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua menjelajahi kisah di ujung timur Nusantara, di tanah Papua yang kaya dan subur. Ada sebuah desa yang terletak di pesisir Kalimantan. Lautan biru tenang memeluk pantai, sementara hutan lebat berdiri megah di belakangnya. Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga penuh dengan legenda dan cerita dari para leluhur yang dibisikkan oleh angin malam ke telinga anak-anak yang terlelap. Hiduplah desa itu seorang anak bernama Bangwana. Dia dikenal sebagai penyelam ulung. Yang selalu kembali ke permukaan dengan telanjang. Wah, ikannya banyak sekali. Dan ada ikan merah-merah juga. Dan penjelajah hutan yang memahami rahasia daun dan akar. Daun dan akar ini kalau direbus dapat menghilangkan rasa sakit perut. Ambil aja deh. Ayahnya adalah seorang nelayan yang bijak. Ayahnya adalah seorang nelayan bijak mengajarkan bahwa laut dan hutan adalah sahabat yang harus dijaga. Sementara ibunya dengan lembutnya mengingatkan bahwa keseimbangan alam adalah kunci kebahagiaan dan kemakmuran. Suatu hari, desas-desus mulai terdengar. Laut yang dulu kaya mulai sepi. Ikan-ikan yang dulu berlimpah kini mulai menghilang. Hutan yang dulu riuh oleh suara burung kasuari kini sunyi. Kekhawatiran menggelayuti hati penduduk desa. Mereka percaya bahwa roh alam, roh penjaga alam telah marah. Roh penjaga alam telah marah karena manusia terlalu serakah mengambil tanpa pernah memberi. Papuana dengan hatinya yang baik pun seakan-akan merasa ia terpanggil. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja mengintip dari cakrawala, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan terdalam untuk mencari keberadaan Ratu Kasuari, penjaga hutan yang penuh wibawa dan memohon petunjuknya. Papuana berjalan di tengah hutan itu, seolah-olah hutan itu hidup. Daun-daun berbisik di bawah kakinya. Angin sepoi-sepoi menyapanya, seakan-akan hutan itu tahu akan niat mudanya. Ia berjalan sampai hampir terseret arus yang deras. Hewan liar yang muncul tiba-tiba, matanya tajam, namun tidak menyerah.
Di tengah perjalanannya ke Puana, ia menemukan seekor burung kasuari yang terluka. Ia meringkuk kesakitan, sayapnya patah, matanya yang bulat penuh dengan kesedihan. Ia dengan lembutnya menenangkan kasuari muda itu, berbisik dengan lembut di telinganya. Dan ia pun mengobati luka kasuari muda itu dengan ramuan dari hutan. Kasuari muda itu dalam keheningan mengetahui bahwa manusia ini berbeda. Ia datang dengan niat yang baik. Sebagai balas budi, kasuari muda itu menuntun perjalanan ke Puana menuju ke sarang Ratu Kasuari. Semakin gelap dan semakin lebat hutan yang mereka lewati. Dan sampai mereka di lembah tersembunyi, di hadapan mereka berdiri seekor kasuari raksasa. Bulunya bersinar terang seperti sinar matahari pagi yang menyusup di antara dedaunan. Matanya yang tajam, matanya penuh kebijaksanaan, menatap ke arah Puana. Suaranya meski lembut, namun bergema di seluruh lembah. Wahai anak manusia, keserakahan telah meracuni hati mereka, dan seharusnya menjaga. Puana dengan kerendahan hati berlutut di hadapan Ratu Kasuari. Maafkan kami, wahai Ratu Kasuari. Aku berjanji akan mengembalikan keharmonisan itu. Aku akan mengajar bangsaku bagaimana cara hidup yang tidak serakah dan lebih hemat dan bersyukur. Kasuari itu mendengar ketulusan dari Puana. Ia pun mencabut bulu emasnya. Bawalah ini Puana, ini adalah simbol dari perjanjian kita. Dengan ini engkau akan menjadi penyeimbang alam. Dengan ini juga engkau dapat berbicara dengan laut, hutan, dan hewan. Terima kasih Tuan Ratu. Puana dengan hatinya yang ringan berjalan ke arah desa. Perlahan berjalan ke arah desa dengan hati yang ringan. Dia pun mulai mengajarkan penduduk desa bagaimana cara hidup yang lebih bagus. Dia mengajarkan mengambil secukupnya dari laut, menanam setiap pohon yang habis ditebang, menjaga kebersihan sungai, dan melindungi satwa liar. Perlahan tapi pasti bisa. Ikan-ikan mulai berenang bebas di antara terumbu karang. Kasuari mulai melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan penduduk desa pun ini hidup dengan yang bagus, yang tidak serakah lagi. Dan begitulah cerita tentang, dan sejak hari itu cerita legenda Puana dan burung kasuari dan Ratu Kasuari terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita di mana kita harus bersyukur dan kita harus hidup selaras dengan alam agar kita tidak boros. Kita harus menjaga keseimbangan alam dan menjaga janji yang kita pegang teguh. Dan begitulah cerita dari dan begitulah cerita dari penjaga lautan dan sayap Kasuari Kalimantan. Sekian
Sekian, terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.